Halo teman-teman, dalam konten podcastku hari ini, kita akan belajar mengenai penerapan nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi di lingkungan Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kita akan melakukan pertemuan virtual dengan Dr. Andes Prapto Raharjo MH selaku Camat Kecamatan Kragan. Selamat malam Pak Prapto Raharjo. Selamat malam Mbak. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan saya Anita Wibawanti, salah satu peserta di Klatsar CPNS dari PPSDM Regional Yogyakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktu di tengah waktu istirahatnya untuk bertemu secara virtual untuk menjawab keingintahuan saya mengenai penerapan aneka di lingkungan kerja Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Baik, terima kasih Mbak Anita. Untuk diperkenalkan dulu, nama saya Dr. Andes Prapto Raharjo MH, jabatan Camat Kragan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk yang pertama, mungkin saya ingin mengetahui dahulu Bapak, menurut Bapak seberapa penting sebenarnya penerapan nilai-nilai aneka bagi ASN di lingkungan Kecamatan Kragan? Penerapan nilai-nilai aneka antara lain akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Ini sangat bermanfaat sekali dan sangat penting buat ASN, seluruh ASN khususnya yang ada di kecamatan kami yaitu Kecamatan Kragan. Karena dengan nilai-nilai aneka ini antara lain akuntabilitas ini bagaimana ASN itu bisa memahami tugas yang benar, kemudian bagaimana ASN itu bisa melayani masyarakat dalam pelayanan publik ini secara adil, jadi tidak membeda-bedakan. Kemudian nasionalisme ini merupakan bagaimana ASN mempunyai satu kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, khususnya sila pertama sampai dengan sila kelima diintegrasikan di dalam penerapan budaya kinerja yang ada pada diri ASN masing-masing. Kemudian etika publik ini kan menyangkut nilai norma baik benar, kemudian baik buruk, salah benar yang harus dilakukan oleh ASN itu sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat. Kemudian komitmen mutu ini kan kinerja yang harus berorientasi pada mutu, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik. Nah, anti korupsi ini kan sesuatu yang harus selalu digalakkan karena bangsa yang baik, bangsa yang besar itu bagaimana korupsi ini menjadi satu zero, jadi tidak ada penyimpangan dan lain sebagainya. Karena korupsi itu sendiri adalah satu perbuatan yang menyimpang, baik dari norma agama, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Itu. Nah, kalau berbicara masalah akuntabilitas ini kan berbeda dengan responsibilitas. Kalau akuntabilitas itu kan menyangkut kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, kinerja yang harus dicapai oleh aparatur sipil negara. Kemudian kalau responsibilitas ini kan hanya satu kewajiban untuk bertanggung jawab. Nah, kami berusaha untuk bagaimana nilai-nilai aneka ini benar-benar bisa dilaksanakan di seluruh staf kami yang ada di Kecamatan Kragan. Gitu.
Berarti seluruh rekan-rekan ASN di lingkungan Kecamatan Kragan hampir semuanya atau mungkin semuanya nggih Pak, berarti sudah menerapkan nilai-nilai Aneka itu nggih Pak dalam bertugas sehari-harinya? Pada prakteknya memang itu sudah diterapkan, hanya istilah-istilah itu kan banyak yang belum mengenal kalau mereka itu belum pernah mengikuti pelatihan. Nih. Jadi seperti misalnya nasionalisme, bagaimana menerapkan nilai ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial, ini kan juga harus sebenarnya sudah diterapkan. Satu contoh misalnya kalau pada jam misalnya sholat zuhur itu mereka sudah pada melaksanakan meninggalkan kegiatan tugasnya kemudian menjalankan sholat, ini kan merupakan nilai dari ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Keadilan juga begitu, dalam memberikan pelayanan publik ini tidak boleh pilih kasih, harus berkeadilan bagi semuanya. Persatuan ini kan juga dalam rangka menjaga kekompakan kebersamaan di antara ASN di Kecamatan Kragan. Sebenarnya sudah dilaksanakan. Baik Bapak, saya juga penasaran Bapak, untuk penerapan dari nilai akuntabilitas di lingkungan Kecamatan Kragan itu seperti apa nggih Pak? Khususnya dalam hal prinsip untuk melayani masyarakat secara adil. Jadi apabila kalau yang di Kecamatan Kragan itu kan kecamatan itu kan tugasnya adalah memberikan fasilitasi pemberdayaan, kemudian pelayanan-pelayanan publik diantaranya adalah pembuatan KTP, kemudian perizinan, kemudian KK, perpindahan penduduk dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pelayanan administrasi kecamatan atau paten. Nah, prinsip berkeadilan otomatis ya masyarakat yang kecil, kemudian yang miskin, yang kaya ya harus diberikan pelayanan yang sama. Tidak ada istilahnya kenalan dengan dalam kemudian dipercepat. Kalau tidak punya kenalan kemudian agak lama. Nah, ini tidak ada di kecamatan kami, harus diberikan pelayanan yang sama. Gitu Mbak. Berarti bagus sekali nih Pak untuk penerapan dari nilai akuntabilitas di lingkungan Kecamatan Kragan. Baik, kemudian nilai akuntabilitas ini kan berkaitan dengan pertanggungjawaban dengan masyarakat luas. Nah, untuk mempertanggungjawabkan program-program maupun kegiatan-kegiatan kepada masyarakat luas, nah ada tantangan atau hambatan atau tidak sih Pak selama ini? Tantangan dan hambatan, ya. Kita yang sangat berhubungan tadi yang masalah pelayanan surat-surat KTP, KK dan lain sebagainya. Hambatannya terpaku pada teknologi, di mana misalnya seperti listrik di tempat kami yang sering mati, ya, karena daerah-daerah kami memang sering. Kemudian wifi yang belum lancar, kemudian hubungan administrasi yang menyangkut masalah material seperti kartu KTP, kemudian kartu KK ini ya sering terlambat juga, ya, dengan dinduk capil. Nah, ini pelayanan-pelayanan yang biasanya terjadi seperti itu. Kemudian masyarakat yang menghendaki cepat, padahal sebenarnya kita pun juga hanya tergantung dengan level yang di atasnya. Nah, ini yang sering hambatan ini yang belum banyak dipahami oleh masyarakat, inginnya cepat untuk dilayani padahal persyaratan-persyaratan mereka pun juga kurang gitu. Ini Mbak, seperti itu. Oke, baik Bapak. Kemudian kalau untuk yang nilai nasionalismenya seperti apa nih Pak penerapannya selama ini di lingkungan Kecamatan Kragan? Jadi nilai nasionalisme yang intinya pada kesadaran ASN untuk menerapkan sila-sila ini tadi sebagaimana yang saya sampaikan. Untuk masalah ketuhanan kita memberikan waktu apabila
bertepatan dengan saatnya menjalankan sholat, ya kita bareng-bareng. Kemudian untuk yang kemanusiaan, ya, ini kalau misalnya ada ASN yang baru ditimpa musibah, ini kita bersama-sama membantu. Kemudian untuk persatuan, kita selalu jaga kebersamaan, misalnya dengan setiap hari Jumat kita berolahraga bareng, kemudian kita adakan apel, kemudian kalau ada teman kita yang misalnya berulang tahun, nah kita rayakan secara sederhana, kita supaya agar terjadi kekompakan, persatuan di antara teamwork kerja yang ada di kecamatan. Karena dengan persatuan, kesatuan di antara teamwork, otomatis nanti akan ada sinergi. Seperti itu antara lain penanaman nilai-nilainya. Oke. Berarti sangat beragam sekali nih Pak penerapan nilainya. Baik, kalau begitu ini kan di lingkungan kecamatan Kragan ini kan berkaitan langsung dengan masyarakat nih Pak. Nah, kira-kira bagaimana penerapan dari etika publik di lingkungan kecamatan Kragan? Terkait dengan etika publik, jadi tadi baik buruk, kemudian bagus tidak, ini kan memang harus kita berikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat agar mereka mempunyai satu etika yang baik di masyarakat, perilaku, tindakan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil ini kan mengarah pada bagaimana tanggung jawabnya kepada publik. Nah, ini terus kita tanamkan, kita adakan rapat-rapat staf secara rutin bahwa inilah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat itu seperti ini. Kemudian kita sebagai ASN harus bertanggung jawab, karena pada dasarnya kita ini kan sekarang itu bukan pejabat yang harus dilayani, tetapi kita adalah pelayanan masyarakat. Kita harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan etika yang baik kepada masyarakat. Baik Bapak. Kemudian dalam nilai etika publik itu kan terdapat istilahnya salah satu indikator nih Pak, bisa dikatakan etika publiknya bagus. Nah, salah satu indikatornya itu adalah memberikan pelayanan kepada publik dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nah, kira-kira ASN di lingkungan Kecamatan Kragan itu sudah menerapkan nilai tersebut atau belum nih Pak? Kalau umpamanya sudah, seperti apa penerapan? Alhamdulillah kita sudah menerapkan pelayanan itu, ya. Misalnya bagaimana pelayanan yang seharusnya bisa dipercepat, ya harus dipercepat. Jangan seperti yang dulu-dulu, ya. Jadi prinsipnya seperti yang dulu, kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat. Tapi kita tuntut pelayanan itu yang harus bisa cepat kepada masyarakat, kemudian tanpa ada biaya, karena memang semua pengurusan KTP KK tidak ada biaya. Jadi kalau misalnya ada yang biaya, ya harus murah, kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tapi di kecamatan itu tidak ada pelayanan yang membutuhkan biaya, tidak ada. Jadi semuanya untuk kepentingan masyarakat kita berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Baik Bapak, kalau berkaitan dengan nilai komitmen mutu di lingkungan Kecamatan Kragan, mungkin bisa dijelaskan Bapak seperti apa penerapan yang sudah dilakukan? Komitmen mutu ini kan terkait dengan kinerja yang berorientasi pada mutu. Jadi di pemerintah Kabupaten Rembang itu ada aplikasi yang namanya e-kinerja. E-kinerja itu bagaimana nanti bawahan atasan bisa menilai ke pejabat di bawahnya, kemudian pejabat yang di bawah menilai kepada stafnya. Jadi satu misal staf kasih, ya, di kecamatan itu kan ada jabatan struktural camat, kemudian sekretaris kecamatan kasih.
Nah, camat ini membawai sekretaris kecamatan dan beberapa kasih. Sekca membawai kasubag program, kemudian kasubag keuangan, dan ya dua itu. Kemudian untuk yang kasih membawai stafnya yang lain. Nah, jadi staf ini ada di bawah kendali kasih, kemudian untuk yang kasubag ada di kendali sekretaris kecamatan, dan kendali umum secara di atasnya adalah saya. Ini sudah ada semacam apa ya, kinerja. Jadi kontrak kinerja antara staf dengan kasih, kemudian kasih dengan camat langsung, kemudian camat dengan bupati. Nah, setiap tahunnya ini ada laporan kinerja akuntabilitas. Gitu, Mbak. Oke, jadi itu modelnya nanti seperti SKP seperti itu ya, Pak? Nopo bagaimana ya? Gimana? Penerapannya seperti SKP yang mungkin di awal tahun membuat perencanaan, kemudian nanti di akhir tahun ada pelaksanaannya seperti itu. Ya, seperti itu. Mirip. Kalau setiap hari ya melalui e-kinerja tadi. E-kinerja. Jadi staf itu melakukan apa, kemudian nanti kalau disetujui oleh kasih, kemudian nanti disetujui melalui e-kinerja yang ada di aplikasi di HP. Kemudian nanti kasih ini yang menyetujui adalah saya selaku camat, gitu. Kalau misalnya di situ setiap hari dia kegiatannya tidak tidak menyangkut dengan tugas pokok dan fungsinya, ya kita bisa tidak menyetujui, mengkonfirmasi kegiatan tersebut. Berarti istilahnya terstruktur seperti itu nih, Pak? Iya, terstruktur. Baik, berkaitan juga dengan komitmen mutu ya, Pak. Nah, ada indikator dari komitmen mutu itu adalah efektivitas dan efisiensi. Nah, kira-kira penerapannya di lingkungan kerja, di lingkungan Kecamatan Kragan itu seperti apa nih, Pak, untuk efektivitas dan efisiensi? Nah, efektivitas dan efisiensi ini menyangkut dengan kegiatan di masing-masing seksi. Apakah kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian sesuai dengan anggaran yang sudah dilaksanakan. Apakah kegiatan ini benar-benar membutuhkan anggaran yang begitu banyak. Nah, jadi kalau misalnya anggaran kegiatan ini tidak memerlukan biaya banyak, ya, nah itu bisa kita nilai jangan seperti ini. Tapi yang jelas kegiatan itu harus tertata, kemudian sistematis sehingga bisa jalan pada 1 tahun anggaran seperti itu. Jadi masing-masing kasih ini kita lihat sesuai dengan kegiatan program dan kegiatannya. Gitu. Kemudian ada dua indikator lagi dari komitmen mutu, itu adalah inovasi dan dari komitmen mutunya itu sendiri, Pak. Nah, kira-kira penerapannya bagaimana gitu, Pak, untuk dua indikator itu? Inovasi ini yang masih harus terus kita galakkan terus di kalangan aparatur sipil negara, karena biasanya kegiatan-kegiatan ini kan hanya sepertinya hanya berjalan itu saja gitu loh, tidak ada inovasi-inovasi yang diterapkan, ya. Yang kita terapkan ini kan baru di paten tadi, bagaimana bisa memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam waktu yang sudah ditentukan melalui jadwal yang sudah ada. Jadi untuk indikator ini tadi, terutama yang inovasi, ini yang masih harus perlu terus digalakkan di kalangan ASN supaya kegiatannya itu tidak monoton, tetapi harus ada inovasi-inovasi. Gitu. Iya, Bapak. Mungkin besok sambil berjalannya waktu, semakin ada staf yang mungkin
punya kreativitas, inovasi, nanti bisa mengembangkan kecamatan Kragan. Karena begini, ini kan menyangkut inovasi, itu kan juga menyangkut dari sumber daya manusianya yang ada di kecamatan ya. Hanya kan di tempat kami ini kan lulusannya masih SMA, kemudian komputer ini kan masih banyak yang belum mampu untuk melaksanakan menjalankan komputer dengan baik, kemudian katakanlah ahli lah gitu. Ini di kecamatan belum banyak yang seperti itu. Kalau mereka bisa, saya yakin inovasi-inovasi itu tentu ada. Karena inovasi yang baik kan sekarang harus ada dasarnya seperti aplikasi dan lain sebagainya. Gitu. Ya, semoga besok semakin banyak SDM-nya ya Bapak. Ya. Kemudian terkait dengan nilai anti korupsi di lingkungan Kecamatan Kragan itu seperti apa ya Pak penerapannya? Ya, ini yang penting buat semuanya, karena jangan sampai masalah korupsi ini terus membudaya. Kami berupaya tadi pelayanan tidak ada biaya, ya. Kalaupun ada diberi dalam wujud apapun, kami tegaskan tidak menerima apapun dari masyarakat. Kan banyak di masyarakat desa itu kalau sudah diberikan pelayanan yang baik, mereka ngasih. Tapi ini saya larang. Kami tulisi pelayanan tidak membutuhkan biaya, sehingga masyarakat biar tahu bahwa tidak perlu ngasih-ngasih gitu. Berarti lebih ke nilai transparansinya seperti itu ya Pak untuk penerapannya. Kemudian ini yang penting juga untuk di kami kan ada seksi pemberdayaan masyarakat. Ini melayani pemerintah desa dalam penggunaan dana desa. Ini kita sesuai dengan regulasi yang ada. Bagaimana penggunaan dana desa ini benar-benar dilaksanakan oleh desa secara transparan. Ya. Misalnya saja dalam perencanaan penggunaan dana desa ini perencanaan harus melalui musyawarah desa dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, RT RW, kemudian Karang Taruna, kelompok perempuan, sehingga semua masyarakat, unsur-unsur masyarakat yang ada di desa ini tahu penggunaan dana desa, perencanaannya seperti apa. Kemudian ada laporan pertanggungjawabannya juga harus menghadirkan itu, dan itu pun kita dampingi melalui staf kami dan pendamping desa. Kemudian setelah itu desa harus membuat istilahnya desain grafis. Desain grafis itu yang harus mereka pasang di depan balai desa terkait dengan penggunaan dananya, perencanaannya, penggunaannya, kemudian pelaksanaannya, sehingga masyarakat tahu, oh iya, dana desa itu digunakan untuk ini secara transparan, dan itu harus ditempel di balai desa dan di tempat-tempat tertentu. Kemudian pelaksanaan kegiatan fisik yang ada di desa dengan menggunakan dana desa, misalnya pembuatan jalan, pengaspalan dan lain sebagainya, itu harus dipasang papan proyek yang memuat jenis kegiatan, kemudian volume, kemudian anggaran yang digunakan dan waktu pelaksanaan. Jadi masyarakat juga akan tahu, oh ya, di RT ini ada pengaspalan jalan nilainya sekian. Jadi semuanya masyarakat akan tahu. Nah, ini yang selalu kita tekankan kepada desa sesuai dengan regulasi aturan penggunaan dana desa seperti itu. Kemudian kita juga melakukan monitoring terkait dengan penggunaan dana desa, karena kita punya tim kecamatan itu sebagai tim pembina dan pengawasan, Binwas, pembinaan dan pengawasan dana desa. Jadi kegiatan itu nantinya akan bisa selalu transparan karena kita pantau terus, gitu Mbak.
Iya, Pak, baik kalau begitu. Kemudian untuk anti korupsi ini kan sering sekali kita mendengar bahwa salah satu atau bentuk dari anti korupsi itu selain kejujuran, transparansi, itu juga disiplin. Nah, kira-kira penerapan disiplin di lingkungan Kecamatan Kragan itu seperti apa? Ya, kalau korupsi dalam bentuk uang kecamatan itu kan karena dananya sedikit. Itu kebanyakan barangkali korupsi waktu mungkin. Kalau korupsi waktu itu ada, dan saya pikir juga dimanapun. Ya. Tapi sekarang untuk korupsi waktu itu kita sulit untuk dilaksanakan, karena misalnya kalau mau masuk pagi biasanya masuk siang, tapi dengan adanya finger, ya, kalau dulu fingerprint sekarang finger face, di mana ASN ini kalau datang hadir dia harus absen, ya. Di tempat Mbak Anita barangkali juga seperti itu, ya. Kemudian jadi bisa tepat waktu, datang tepat waktu, kemudian pulangnya juga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini satu hal yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Rembang agar tidak ada korupsi waktu. Kemudian untuk yang korupsi uang, saya pikir tidak ada kalau korupsi uang, ya. Dan kita juga selalu berhubungan dengan kepala desa, kita menekankan bagaimana penggunaan dana desa ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan yang ada, karena kita awasi terus penggunaannya, gitu. Iya, baik Bapak. Berkaitan dengan anti korupsi. Nah, ini pasti kan ada hambatannya, ada tantangannya. Nah, kira-kira kalau dari Bapak sendiri, selama ini dalam menerapkan nilai anti korupsi, itu apa saja nih tantangan dan hambatannya? Tantangan dan hambatannya ini biasanya kita menyangkut hubungannya dengan keterbukaan informasi publik, Mbak. Biasanya desa-desa ini sering didatangi oleh orang-orang yang mencari-cari, ya LSM dalam tanda kutip, ya. Yang saya maksudkan LSM dalam tanda kutip ini LSM yang, ya, bukan LSM menurut saya. Datangannya dia mau adanya keterbukaan publik, gitu, tanya-tanya terkait dengan ini, terkait dengan itu. Nah, ya ujung-ujungnya akhirnya menekan kepala desa, ya, seperti itu. Nah, kepala desa ya bagaimana lagi kalau sudah seperti itu, ya, ada yang berani, ada yang tidak. Nah, tantangannya kita itu ada di sana, seperti itu, dari orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan dengan dana desa itu, seperti itu. Jadi tantangan itu ada dari luar yang seperti itu. Kemudian kalau dari dalam, ya, ini khususnya untuk yang di kecamatan, saya pikir kok tidak ada, karena kita selalu mengawasi terus penggunaan dana itu, berapa dana yang digunakan, kemudian berapa dana yang dikeluarkan, dan itu harus dipertanggungjawabkan, ada SPJ-nya, ya. Tidak ada sekarang itu misalnya pembelian untuk pengadaan barang yang untuk kantor tidak dibelikan, itu tidak ada, karena saya awasi langsung barangnya apa ya harus dibelikan, volumenya berapa ya harus dibelikan sesuai dengan RAB-nya, itu kita awasi terus itu. Berarti untuk tantangan dan hambatannya lebih ke dari luar nih, Pak? Faktor luar lingkungan kecamatan. Dengan keterbukaan publik tadi, khususnya untuk yang dana. Kemudian Bapak, kan dari 5 nilai aneka tadi, nah kira-kira kalau diurutkan dari yang paling berat atau istilahnya yang paling banyak hambatannya, itu kira-kira apa aja? Hambatannya ini ada di etika publik ya menurut saya. Etika publik ini karena menyangkut keterbukaan tadi juga, itu ya, bagaimana masyarakat ini menilai itu kinerja dari aparatur sipil negara. Paling banyak di etika publik, kemudian juga sikap dari ASN sendiri, hubungannya dengan sumber manusia yang ada, itu juga seperti itu. Kemudian etika publik, anti korupsi, komitmen mutu,
akuntabilitas dan nasionalisme. Berarti yang paling terbesar itu yang etika publik itu tadi nih Pak? Ya, etika publik. Ya. Karena kecamatan langsung berhubungan gitu Pak dengan Ya, ini karena masyarakat. ini yang sangat berat ini, sangat berat. Tadi masyarakat pengennya cepat, tapi mereka tidak tahu SOP-nya gitu loh. Standar operasional prosedurnya mereka tidak tahu, menuntutnya cepat gitu. Kemudian ya tadi hambatan-hambatan di bidang teknis tadi ya. Misalnya kalau ada listrik mati dengan penggunaan rekam KTP kemudian foto ya. Pengennya ya harus dilayani seperti itu. Itu Mbak. Oke baik Bapak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah ini saya tuh penasaran, apa pernah Bapak atau mungkin rekan-rekan ASN di lingkungan Kecamatan Kragan itu yang bercerita, istilahnya terdampak atau merasa ada kayak resiko yang harus ditanggung dari implementasi Aneka ini? Ada atau enggak? Ya, karena mereka dituntut untuk lebih disiplin, kemudian teratur, kemudian mengerjakan pekerjaan tepat waktu, terukur, sistematis, kemudian terus ada pengawasan, gitu. Ya jelas ada karena itu sudah menjadi satu risiko yang harus ditanggung oleh ASN kalau ingin baik ya seperti ini gitu loh gitu. Tapi kayaknya nggak ada seperti itu, keluh seperti itu nggak ada karena di masyarakat kami itu masyarakat desa, jadi ya masih pada manut-manut gitu. Ya berarti intinya adalah melihat dari tanggung jawabnya seorang ASN. Jadi teman-teman ASN di lingkungan Kecamatan Kragan itu sudah menyadari nggak Pak? Ini yang harus dengan jabatan yang sudah dipunyai berarti tanggung jawabnya ini berarti harus dilaksanakan. Seperti itu nggak Pak? Ya, karena ini tadi saya selalu menekankan di rapat staf yang selalu saya adakan, tanggung jawab dari KASI ini memberikan tugas kepada staf secara jelas, secara benar. Kemudian jangan sampai staf ini tidak diberi tugas sehingga tidak ada kegiatan gitu. Kalau staf mungkin tidak tahu kegiatannya apa kalau kasihnya tidak memberikan kegiatan. Nah, kasih itu yang kontrol saya. Setiap hari kerjaanmu apa, itu saya kontrol terus. Gitu. Memang tugas yang di kecamatan itu tidak seperti yang di dinas-dinas gitu. Jadi kegiatannya lebih banyak kalau yang di dinas-dinas gitu. Anggarannya juga sedikit masalahnya gitu. Baik ya, Bapak, mungkin itu saja dulu yang ingin saya ketahui mengenai penerapan Aneka di lingkungan Kecamatan Kragan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu di kelasnya. Amin Bapak. Selamat istirahat Bapak, jaga kesehatan selalu. Salam warahmatullahi wabarakatuh.